Saya baca ada tulisan tahun 632 dan itu sudah termasuk tervalidasi ya. 632 masuknya Kristen, 672 masuknya Islam, dan tahun 1082 datangnya India Tamil tuh. Nah kemudian ada juga serangan dari kerajaan Chola dari India, dan itu semua sejarahnya itu ada di kawasan pantai barat, kira-kira begitu. Nah artinya jika saat itu sudah ada tulisan tentang kejadian, maka siapa manusia yang terlibat dalam kejadian itu, dari kelompok mana, tahun seribuan ini, bahkan tahun 600-an. Udah bisa saya jawab. Silakan. Silakan, boleh kawan-kawan yang lain juga nanti project ke orang Gayo. Raja Gading ada nggak? Siapa nama Raja Gading itu? Tadi saya sudah sebutkan Raja Lampuli lah namanya. Raja Gading ini. Raja Gading kami keturunannya, yaitu dari putrinya, putri dari Raja Gading itu sendiri. Dan ini juga diperkuat oleh Bapak Abdul Malik. Nanti bisa, cuman nggak punya TikTok dia. Kalau punya TikTok enak dia kalau ngobrol. Jadi Raja Gading namanya Raja Lampuli. Dia Raja Gading dulu di Gayo itu tahun 700, dan hubungannya sama kami sebenarnya. Karena istri-istri dari opung kami semua bermarga Gading. Sampai ke opung kami Datu Marhadang Dalu itu namanya Boru Sangguma Gading. Jadi semua bermarga Gading. Berarti siapa keturunannya? Kami dong. Dan dia dulu adalah Raja Gayo di tahun 700. Makanya ini sebenarnya yang hampir jarang dicatatkan. Tapi boleh klarifikasi sama orang Gayo sendiri, sama marga Gading. Ada nggak nama itu? Jadi kalau dari tahun 700 sampai tahun 1000, kami tahun 1100 kami sudah ada di persuburan kami ya. Jadi keturunan dari dari Bondar dan Gorat itu tahun 1100 kami sudah di persuburan persoalannya. Jadi yang bertikai di situ tentunya pada saat di Barus dengan Chola itu adalah kami Hatorusan. Yang berperang dengan Chola dan pada saat itu dia pada tahun 1000 itu adalah kami. Yang kemudian mengusir Kola dan Chola dari Gunung Tua adalah kami, Borbor. Siapa? Rahab yang mengusir itu. Pernah nggak dicatat? Enggak. Sekarang lebih dulu mana? Rahab di Gunung Tua atau orang Colanya? Orang Chola lebih dulu di sini. Buktinya mana? Itu candi itu. Emang marga Rahab yang bikin itu? Siapa yang, kalau ada marga Rahab yang bilang bahwa kami yang bikin candi itu klaim itu orang India itu yang membuat itu. Karena apa? Ketika datangnya orang-orang Kola ke Barus, mereka itu sudah banyak itu mulai bermukim di sana, karena perdagangan di Barus, pasar itu hanya setahun sekali diadakan. Karena apa? Orang berlayar dari sana itu setahun baru nyampe. Jadi sudah tertentu pada saat angin kapan itu bisa berlayar sampai ke Barus, itu kan sudah ditentukan. Zaman pelayaran zaman dulu masih pakai tenaga angin. Jadi sehingga untuk menunggu kapal-kapal itu tentunya harus bermukim. Karena mungkin sudah betah. Nah itulah penyebaran orang Kola dan orang Tamil di daerah kita. Persoalannya kemana saja ini? Pertama, orang Chola dan Tamil itu sudah ada di pesisir Barus. Bahkan tahun 700-an sudah ada itu. Sampai mereka menyebar ke Gunung Tua. Persoalan ini adalah persoalan wilayah antara yang dikuasai oleh Tamil Chola dan dengan Hatorusan. Sehingga kamilah yang berperang. Jadi Hatorusan lah yang kemudian mengusir Chola dan Tamil di wilayah Barus dan juga di wilayah timur sana, Gunung Tua. Yang di Gunung Tua kemana larinya? Mereka larinya ke Linge, ke Aceh Timur.
Sedangkan Chola dan Tamil yang dari Barus itu pergi ke mana? Ke daerah Pakpak itu. Begitu. Oke, menarik, menarik. Dan mungkin Inang Sinama sudah pernah menyampaikan itu. Nah, pertanyaan saya kepada Amang Datunai Permata. Dari pernyataan yang sebelumnya dari teman-teman Simalungun yang menyatakan ada kerajaan yang lebih tua namanya Kerajaan Nagur. Kerajaan Nagur yang diduga itu berdiri sebelum era 1500-an, kira-kira begitu. Jika manusia atau kelompok di Simalungun yang sekarang adalah manusia yang eksodus atau lari daripada serangan Aceh dan Usmani itu, apakah kelompok manusia atau Simalungun sekarang bisa mengklaim bahwa keberadaan Nagur adalah Simalungun yang sekarang? Sementara klaim pertama adalah manusia yang lari atau eksodus dari serangan Aceh dan Usmani itu. Begini dia, di abad kelima nama Nagur udah kerekod di dinasti Yuan atau Si, aku lupa nanti lah gara-gara ini. Itu udah tertulis tentang penemuan Sampantau. Sampantau ini di mana ini? Di perdagangan. Itu udah kerekod oleh dinasti Sui. Bahkan artefak patung dinasti Sui itu ketemu di situ, Gurjan. Di daerah perdagangan itu di sungai apa namanya, Sampantau dibilang itu, Sampantau menurut mereka. Nah, jadi Nagur kan bisa jadi awal mulanya itu udah terbentuk di abad keempat Masehi kan gitu, atau kelima lah kan. Ini kan sebuah proses perjalanan panjang ya, hingga akhirnya mereka membentuk kerajaan yang terus kadang ada yang berekspansi segala macam ini itulah kan gitu. Itu lumrah gitu, hingga akhirnya sampai ke abad 15 itu mereka sampai perang dengan Aceh kayak gitu. Itu ada kerekod itu, data itu kan kayak gitu, lewat tadi dari bahasa Timur Raya itu. Jadi kalau sekarang dikatakan orang Simalungun hari ini sebagai penyambung dinasti Nagur atau kerajaan Nagur, ya bisa dibilang memang iya, karena wilayahnya pun memang itu aja, sekitarnya terus kayak gitu. Salah satu buktinya nanti ini memang belum bentuk candi dia, Gurjen. Jangan-jangan ini proto candi ini ditemukan di Simalungun, Gurjen. Ini udah ada artefak-artefak kuno di Simalungun. Ini kita ketemu nanti di daerah ini, daerah Tanah Jawa sekitar. Ya, orang Nagasari kalau naik ke atas. Dan di mana lagi artefak-artefak yang ada di Simalungun? Kalian bilang zaman itu di Bapak founding father kami untuk setelah menuju kemerdekaan, mereka membuat museum di Siantar. Jadi kalau ingin memperdalam Simalungun itu, ada museum Simalungun di situ. Jadi itu bisa dicek karbonnya segala macam, itu bisa dicek. Kalau mau mengkonfirmasi semua data-data itu, gitu dia. Hampir semua data tentang Simalungun lewat Nagur ini kerekod dia, kerekod oleh Raja Chandra Chola ke-10 atau ke-11, kerekod. Dengan serangan Singasari juga kerekod gitu. Nah, waktu Raja Chandra Chola itu nama Nagur di situ dibilang mereka Nakafarm ya gitu. Yang artinya negara yang berlimpah madu gitu kan. Gitu. Ada kerekod di apa mereka di prasasti mereka, tapi nggak di sini, ada di sana. Itu udah pernah aku telusuri data-datanya. Ku konfirmasi lagi, betul nggak ini? Ku bilang, cari lagi. Memang ada. Gitu. Nakafaman. Jadi ini kan jadi ada sebuah bahasa yang perlu diintegrasikan untuk sesuai lidah lokal kan gitu. Ini kan perkaranya orang asing membuat bahasa ini sesuai dengan lidah mereka dan aksara mereka. Nah ini kan perjalanan intelektual yang harus yang berani kita tembus kan, kayak gitu. Kita harus belajar kata-kata lagi, belajar topografi lagi, belajar kewilayahan. Karena nanti kalau nggak kita dapat kata-kata itu, pasti ada wilayah yang ditulis gitu.
di Mendes Pinto mengatakan di situ wilayah mereka ini dekat dengan Panayu katanya. Panayu ini apa? Wilayah sekitaran Panai, ada jalur sungai Barumun katanya di situ itu. Ini kan perlu dipelajari. Ada wilayah manusia-manusia apa di zaman itu? Oke, terima kasih kepada Amang Betune Permata. Nah, kebetulan saya dengan Amang baru Mr. LTBN ini paham yang sama ini, paham pusat penyebaran dari Toba ini. Nah, menurut Amang Boru, apakah Batak Utara, Pantai Timur dan Pantai Barat yang dimaksud oleh Tunangan Tony Bondar dan Amang Betune Permata, kita tidak terikut di sana sebagai dari kawasan Toba yang sekarang? Jadi gini ya, mungkin saya agak berbeda dengan Ulang Bondar dengan Tunangan Permata ya. Kalau saya membaca beberapa tulisan literasi, sebenarnya Batak, penyebutan Batak itu sebenarnya dibagi dua. Ada dua fase di situ. Fase pertama itu adalah di masa pembentukan dinasti Suri Mangaraja, di abad ke-7 sampai abad ke-12, yang dipimpin oleh Sri Maharat itu sebagai raja, sebagai pimpinan lah, ya kan. Inilah yang ditaklukkan oleh kerajaan-kerajaan Kola sebenarnya dan Sriwijaya. Inilah yang bergeser ke daerah Toba. Setelah ini hancur, ya, setelah dinasti ini hancur, baru berdirilah namanya dinasti Hatorusan yang dipimpin oleh Raja Hatorusan 1 sampai 7 dan bubar di abad ke-16. Inilah cikal bakal terbentuknya orang-orang Toba itu sendiri gitu loh. Nah, setelah ini runtuh baru terbentuklah bius-bius di Toba, ya kan. Ini menurut saya yang harus kita gali gitu loh. Bagaimana dinasti Suri Mangaraja itu pecah, yang dipimpin oleh Sri Maharat, ya kan. Terus setelah hancur ini oleh kerajaan-kerajaan Kola, dia abad ke-13 awal terbentuklah namanya dinasti Hatorusan yang dipimpin oleh Hatorusan 1 sampai 7 dan bubar di abad ke-16, ya kan. Jadi ini harus kita gali sebenarnya bagaimana penyebaran daripada orang-orang yang dulunya itu sampai ke Toba, sampai ke Simalungu, sampai di sini sebenarnya cikal bakalnya gitu loh. Sehingga ya ada namanya Timur Raya tadi segala macam penyebutan itu menurut saya sudah peradaban yang baru, sudah modern itu bisa daripada Tom Ivi sampai Mendes Pinto itu sudah situasinya sudah modern, ya kan. Artinya sudah melalui suatu proses katakanlah ada pembaharuan yang sudah terhubung dengan dunia luar yang sudah lebih modern daripada di zaman Suri Mangaraja maupun di dinasti Hatorusan itu gitu loh. Nah, itu kalau saya melihat, jadi saya tidak sependapat dengan yang disampaikan tadi gitu loh. Karena apa? Dinasti Suri Mangaraja itu justru terbentuk di pusat pemerintahannya di Lebih Tua. Sedangkan dinasti Hatorusan tadi justru di Toba itu sebenarnya pusatnya. Justru di Toba gitu loh. Menarik. Justru ini membenarkan dengan sebentar ya, kalau nanti saya lihat betul. Ada yang mau saya tanya dari pernyataan Amang Boru Tambun ini. Sederhana pertanyaan saya. Kalau kemudian itu yang disampaikan narasinya ya, Suri Mangaraja ini atau Sri Maharaja yang disampaikan penguasa waktu itu berada di Lubuk Tua itu pada abad ke-6. Ke-7 sampai ke-12 tuh. Artinya tahun 700-an sampai tahun 1200-an. Pertanyaannya siapa namanya itu? Itu pertama. Kemudian disampaikan bahwa Hatorusan 1 sampai berapa itu pada abad 16 berarti tahun 1600. Siapa nama Hatorusan 1 itu? Hatorusan itu kan nama pimpinan, sebenarnya nama gelar itu. Iya. Siapa nama Hatorusan 1 itu sampai Hatorusan ke-6 itu? Di tahun namanya 16. dia tidak menyebutkan karena itu berupa gelar.
Ya harus tahu dong, kalau kemudian kalau raja, kalau kemudian gelar, kita harus tahu namanya. Kalau kemudian nggak tahu namanya, itu klaim. Itu dari kelompok di tiap bulan ya. Itu dari kelompok di tiap bulan itu. Kelompok iya, Hatorusan 1 itu siapa namanya, kemudian Hatorusan 6 sampai 6 lah siapa namanya, kemudian Sama, itu karena kan disebutkan pada abad 16. Karena begini, kalau kita berbicara pada abad 16, kalau aturan satu itu Raja Uti, menurut saya. Raja Uti. Raja Uti lah, berarti abad 16, Enggak, ke-12 akhir lah. abad ke-12 akhir. Oke, tahun 1470 pada masa itu kembalilah Sultan Ibrahim Syah dari Tarusan, kemudian mengklaim diri menjadi Hatorusan. Nah, Sultan Ibrahim Syah adalah keturunan kelima daripada Habyahan Bondargoran. Keturunan kelima. Kalau kita kali-kali 5, kali 50 per generasi, itu 250 tahun. Itu tahun 1470 tuh. Sultan Ibrahim Syah Pasaribu. Ya sekarang kan kalau kita melihat Ya, perhitungan waktu. pemaknaan Pasaribu itu kan sudah ada di sudut keberapa? Kita tadi yang saya sampaikan, Hatorusan di tahun 1470 itu di tangan Sultan Ibrahim Syah Pasaribu. Nah, Sultan Ibrahim Syah Pasaribu adalah generasi kelima daripada Habyahan Bondargoran. Artinya generasi kelima tuh dari oknum kami bernama Raja Bondar. Jadi kalau kita kalikan, itu sekitaran, hitunglah 50 tahun per generasi, itu sekitaran 250 tahun. Kalau kemudian Raja Uti tahun 1200, ini nggak matching. Kenapa saya bilang nggak matching? Kalau kita hitung nanti Bondar sampai ke Raja Uti, itu generasinya udah jauh itu Amangboru, udah jauh kali itu. Jadi nggak matching. Kalau kemudian Sri Maharaja, kita tanya dulu nih, Sri Maharaja yang dimaksud siapa? Gitu. Kalau kemudian siapa yang lebih dulu? Jadi nanti nggak matching nih kalau apa yang disampaikan Amangboru tadi. Apalagi kalau berhatusan, tentunya, saya lengkap datanya, mau hatusan yang keberapa? Ya menurut Ada di kita barang ini. Hatorusan saat itu Raja Uti. Itu catatan saya yang pertama. Di tahun 1200, Nah, kita 2000 abad ke-12 lah. abad 12. Berarti perbedaan jarak antara Sultan Ibrahim Syah dengan Raja Uti hanya 200 tahun, begitu kira-kira. Ya kita satu generasi kita buatlah paling lama 30 tahun. Dihitunglah. Oke. Oke. Kalau paling lama Sebentar, itu supaya tidak terjebak di sana. Amang Datunai Permata, coba Amang jelaskan secara sejauh pemahaman Amang bahwa kami dengan Uduan, kami ya Narasaum, tidak ada hubungan di luar daripada kawasan, kalau Amang tahu sekarang itu Sungai Asahan yang di Korsea. Kami tidak ada hubungan dengan kawasan barat, Manurus itu Sirai Putar-Putar. Kami memiliki akses ya ke kawasan Asahan yang sana, ke kawasan Simalungun. Jadi kalau berbicara tentang keberadaan daripada kami dari kelompok Uluan atau Narasaum, saya bisa pastikan bahwa komunikasi kami, mobilisasi masyarakatnya, itu ada ke kawasan Pantai Timur. Mute. Itu mute Amang Datunai Permata. Karena kami yang buka ini, maka aku ceritakan lah ya. Gini, dinasti Damanik Sipolha itu uang bolonnya itu Boru Manurung. Iya. Itu sangat terekod dengan baik di tubuh dinasti Damanik Sipolha. Begitu. Dan nanti ini masih cerita-cerita ini, belum kusaksikan langsung ke lapangan ya. Marga-marga Manurung itu punya posisi bagus loh di wilayah Tanah Jawa. Gitu.
Dan kadang banyak juga marga Manurung di situ udah beradat Simalungun. Menurut yang aku dengar ya, tapi aku belum langsung saksikan ke lapangan. Di sini ada Wiman. Wiman ini tinggal di sekitaran apa dia? Bandar, daerah-daerah bandar, daerah tanah apa dia perdagangan. Mungkin nanti bisa dikonfirmasi lewat dia itu. Karena ada di Wiman di sini kebetulan. Bisa jadi dikonfirmasi dia. Karena dia juga Manurung juga, Den. Jadi kalau Manurung di Simalungun di tengah-tengah kami itu nggak terlalu ini ya, kami nggak terlalu menganggap aneh kayak gitu. Karena dari zaman kuno pun udah berinteraksi, begitu. Belum lagi nanti kisah Pertiga-tiga Sihapunjung kan gitu, kan ada juga kisah Manurung juga di situ, gitu. Itu nggak bisa kami nafikan begitu aja, Bro Jen. Begitu. Oke, terima kasih kepada Amang Datunai Permata sudah menegaskan itu. Nah, pertanyaan saya kepada